Keyboard adalah alat esensial yang digunakan untuk menulis atau mengetik di sebuah komputer. Tapi walaupun sifatnya yang esensial, mengoleksi keyboard kini telah menjadi hobi untuk segenap orang, terutama di Indonesia. Kira-kira kenapa ya keyboard bisa jadi hobi? Let's talk about it. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan gue adalah satu dari segenap orang yang menganggap keyboard itu bukan cuma buat alat ngetik aja, tapi juga sebagai hobi. Hobi koleksi keyboard itu udah lumayan lama adanya, bahkan sejak tahun 2016. Tapi walaupun hobinya tuh udah ada dari tahun 2016, hobi ngoleksi keyboard atau hobi keyboard in general tuh masih bisa dikategorikan sebagai hal yang sangat niche atau tidak umum ya untuk orang-orang di tahun-tahun setelahnya. Sampai akhirnya pada tahun 2020 pas pandemi ada yang memaksa semua orang untuk bekerja dari rumah, ketertarikan terhadap berbagai macam bentuk keyboard tuh mulai melonjak. Dimulai dari konten kreator demi konten kreator yang mulai bermunculan untuk ngebahas adanya hobi keyboard ini ya, termasuk gua. Dari situ demand terhadap keyboard-keyboard yang katakan bisa dimodif-modif sendiri tuh mulai tinggi. Sampai akhirnya banyak banget brand yang mulai ngikutin pasar keyboard-keyboard yang gampang dimodif itu. Dari yang keyboard biasa aja, jadi keyboard-keyboard yang misalnya harus ada hot swap, harus ada apa, segala macam. Nah, seperti yang udah gue bilang di awal video, gue adalah salah satu orang yang udah lumayan menyelami dunia perkeyboardan ini. Dari mulai punya keyboard yang harganya 300 ribuan, sampai punya kesempatan buat nyobain keyboard yang harganya itu sampai belasan atau bahkan puluhan juta. Hobi mechanical keyboard sendiri juga udah sering banget dimirip-miripin sama hobi-hobi lain, kayak misalnya otomotif, audio, pokoknya apapun itu hobi yang premisnya tuh mengoleksi sesuatu. Karena memang premisnya itu mirip-mirip, yang artinya ketika orang udah mau menyelami hobi keyboard, dia punya keyboard itu udah pasti akan bisa dikustomisasi semau dia. Yang bisa dikustomisasi apa aja? Banyak banget. Dari mulai bahan dasar keyboardnya, bentuk atau layout keyboardnya, sirkuit atau PCB yang menjadi jantung dari keyboardnya, sampai hal-hal kecil kayak switch yang bisa ngaruh ke feel ngetik atau penggunaan dan juga suaranya, dan juga keycaps yang berbagai macam bentuk dan warna yang bisa bikin keyboardnya itu unik dari keyboard-keyboard lain. Sampai akhirnya orang-orang yang berhobi keyboard ini udah kayak orang-orang yang bergelut di dunia fashion, yang dimana mereka akan melakukan apapun caranya untuk membuat keyboard-keyboard mereka itu berbeda atau terlihat berbeda dari keyboard pemilik keyboard lainnya. Nah, karena itu seiring berjalannya waktu, pasar modifikasi keyboard itu sudah semakin terdiversifikasi. Waktu menunjukkan tahun 2023 dan hobi keyboard ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan redup dalam waktu dekat. Kondisi di mana pandemi udah kelar bukannya bikin orang-orang penghobi keyboard ini males untuk lanjut berhobi keyboard, tapi malah lebih semangat karena mereka bisa ke kantor dan bawa keyboard-keyboard mereka untuk dipamerin ke teman-temannya. Nah, salah satu tanda di mana hobi keyboard ini masih kokoh berdiri di Indonesia itu adalah berdirinya toko offline pertama yang menawarkan berbagai macam custom keyboard atau keyboard-keyboard yang bisa dimodif atau dirakitin semau pembelinya. Toko ini terletak di Gading Serpong dan bernama Keep Corner. Dan beberapa hari yang lalu, gue sempat mengunjungi tokonya dan berkesempatan untuk ya ngobrol-ngobrol lah sama orang yang jaga. Oke, halo semuanya. Kebetulan gue sekarang lagi ada di Good Gaming Shop yang terletak di alamatnya itu di Ruko Pisa Grande di Gading Serpong ya. Jadi ini adalah cabang kedua mereka setelah yang mereka buka cabang di Mall Kelapa Gading. Akhirnya mereka juga buka di dekat Tenjin kebetulan. Jadi Tenjin tuh kalau nggak salah ada di sana, di ruko seberang sana. Dan mereka memutuskan buka di sini kayak supaya biar bisa lebih dekat lah sama tempat orang ngumpul custom keyboard juga. Jadi di sana buat ngumpul misalnya mau lihat desmet, di sini bisa buat yang custom keyboard. Karena selain dia itu buka cabang Good Gaming Shop-nya untuk jualan gaming gear, di lantai atas itu ada something special juga, yaitu adalah Keeps Corner. Jadi langsung aja kita samperin apa sih Keeps Corner tuh isinya apa dan kenapa GGS nih buka Keeps Corner. Let's go. Oke, jadi gue di dalam Good Gaming Store-nya. Jadi yang tadi kalian udah lihat di biro-biro yang udah gue kasih ya. Jadi di bawahnya itu isinya gaming gear semua. Cuman yang gue tertarik itu yang ini. Ini kalau naik ke atas, ini langsung ke Keep Corner, di mana orang itu bisa datang, pilih keyboard yang dia mau, beli, terus minta dirakitin atau dimodif di sana langsung. Nah, ini pertama kalinya ada di Indonesia. Karena setahu gue itu sebelum di Indonesia ini ada yang di Singapura namanya Mecha Store. Cuman
Ini pertama kali di Indonesia dibuat sama GGS dan gue tertarik banget pengen lihat kayak gimana sih sistem yang dia punya tuh, apakah mirip-mirip atau malah beda dan menjadi pionir lagi. Langsung aja kita langsung naik aja, kita ketemu sama orangnya. Oke, jadi sekarang gue udah di lantai atas dari Good Gaming Shop yang ada di Gading Serpong, dan ini adalah Keep Corner ya, bisa dilihat nih ya. Ini kayaknya surga para entusias dan para penghobi keyboard nih. Gila, banyak banget ya yang di display. Ada dari brand Keychron, Noir, ada KB Defense, bahkan ada Mono Case segala. Gila, ini bener-bener custom keyboard heaven yang bisa kalian lihat langsung, nggak perlu datang ke meetup, tinggal langsung ke sini aja. Dan gue tuh di sini niatnya emang pengen lihat langsung kayak apa sih toko yang bisa lu pilih keyboard yang lu mau, terus dirakitin di sana juga dan dimodif di sana juga. Dan kalau misalnya ada pelanggan di sini, gue sebenarnya pengen coba wawancara. Cuman kalau nggak ada, ya nggak apa-apa, kita wawancara yang jaga aja. Gue pengen tahu juga nih, yang jaga toko kayak gini, kira-kira pengetahuan soal keyboard itu sejauh apa sih? Dan kayak gimana sih experience dia untuk ngelayanin orang yang pengen datang terus minta dimodifin keyboardnya? Langsung aja. Oke, jadi sekarang gue lagi ditemenin sama satu orang yang jaga di sini. Nah, siapa nih? Mas siapa namanya? Alel. Alel, oke. Nah, Mas Alel ini adalah orang yang nanti akan ngelayanin kalau misalnya ada orang yang keep corner, abis itu misalnya minta dimodif ya Mas ya? Benar. Misalnya dimodif atau minta dirakitin langsung. Benar, Ya bisa. kan, kalau misalnya mereka malas rakit di rumah gitu atau nggak tahu cara rakitnya gitu. Benar. Nah, pengen nanya nih Mas, Iya. sebelum jaga di sini emang Masnya hobi keyboard juga? Sebelumnya sih enggak, cuman ketika mulai masuk ke sini dan ngerasa tertarik, jadi kayak ya udah ngedalemin aja gitu. Oh gitu? Benar. Jadi langsung belajar tuh? Langsung belajar. Iya. Nah itu pas belajar tuh medianya apa? Apakah diajarin sama waktu masuk ke GGS atau belajar sendiri lewat kayak tutorial di YouTube apa segala macam gitu? Untuk pertamanya itu aku diajarin, dikasih tahu basic-basicnya dulu. Nah selebihnya dari itu kalau kita emang pengen sih kita harus cari tahu sendiri kan ya, nggak bisa yang kayak harus diajarin terus gitu. Kita harus coba cari tahu sendiri sih kalau ya. Bener banget, iya. Karena emang kalau misalnya modif keyboard itu there's only so much lu bisa belajar dari orang lain ya. Benar. Nanti akhir-akhirnya akan mentok, habis itu harus belajar sendiri yang lain-lainnya gitu. Benar, ya, benar banget. Nah, kalau misalnya pelanggan ke sini nih, itu lebih banyak mereka itu beli terus bawa pulang rakit sendiri atau beli minta dirakitin di sini? Itu tergantung. Kalau misal emang ada yang benar-benar hobi banget sampai dia punya kit sendiri, itu mereka beli barebone, beli switch segala macam rakit sendiri. Nah, tapi kalau misal ada yang emang suka tapi mereka nggak ngerti dan nggak mau ribet, biasanya mereka minta rakitin di sini. Oke, gitu ya. Jadi bisa banget kalau misalnya kalian pengen datang ke sini terus mau coba masuk ke hobi ini ya, hobi keyboard nih. Bener. Hobi ini seru banget sih Mas ya. Seru banget sih. Iya, kayak banyak banget berbagai macam switch, Betul. layout keyboard juga macam-macam ya kan ya, keycap juga macam-macam bentuknya ya. Bener. Bisa aneh-aneh. Profil-profilnya aneh-aneh gitu. Nah ini kalau menurut Mas Alel sendiri nih, hobi keyboard ini tuh kira-kira cocoknya itu untuk kalangan apa dan usia berapa sih? Kalau untuk aku mungkin kalau untuk kalangan bisa dibilang ya untuk gamer bisa, untuk writer juga bisa. Tapi kalau untuk umur berapapun bisa sih kalau menurut aku. Karena ada juga kemarin tuh sempat ada orang yang datang, itu orang tuanya itu bisa orang tuanya sama anaknya umur 12 tahun aja sama-sama suka keyboard. Terus dua-duanya beli? Dua-duanya beli. Wah gila. Dua-duanya rakit. Jadi ini hobi emang benar-benar universal banget ya Mas? Universal banget. Iya. Karena emang cukup satisfying juga sih. Iya. Apalagi kalau orang yang ngerti ya. Iya, apalagi kalau misalnya kita udah bisa dapat keyboard yang benar-benar memenuhi semua yang kita mau. Betul. Dari suaranya, dari feel-nya gitu ya. Bener banget. Dari looks-nya juga. Bener. Itu kalau misalnya udah dapet yang pas banget juga, mantep ya. Betul. Nah, kalau Mas Alel sendiri di hobi keyboard ini udah mendalam sampai apa sih? Apakah masih cuma sekedar keyboard aja atau udah mulai kayak menjerumus kayak artisan, terus apa namanya kabel-kabelnya juga harus yang macem-macem gitu? Kalau aku sih kalau untuk artisan tuh keycaps ya. Iya. Artisan keycaps aku tahu. Kalau untuk mod juga aku udah bisa. Kalau untuk kabel-kabel tuh maksudnya kayak gimana tuh? Kayak misalnya kabelnya pengen yang coil atau pengen yang straight tapi ada aviatornya juga. Aviator, gitu. aku udah bisa sampai situ. Udah ya? Udah sampai ngemod pun udah.
Bisa bikin kabel coil juga? Kalau kabel coil bikin belum. Oh, belum. Belum. Paling bentar lagi bisa kali ya. Ya mungkin bisa. Semoga akan bisa. Oke, jadi itu dia dari Mas Alel. Thank you banget ya Mas udah mau ngobrol-ngobrol sama gua. Oke, thank you. Oke. Jadi emang hobi mechanical keyboard itu menarik banget. Dan gue yakin akan banyak orang yang setuju sama gue kalau misalnya gue bilang hobi mechanical keyboard ini nggak akan redup dalam waktu dekat. Justru status keyboard sebagai alat esensial yang akan membantu hobi keyboard ini terus berkembang ke depannya. Kalau kalian gimana? Yang udah hobi keyboard, apakah kalian masih bertahan di hobinya? Dan untuk yang belum hobi keyboard, apakah tertarik untuk memulai? Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Thank you banget semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video-video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media yang udah gue taruh di bawah. Itu aja untuk videonya. Thank you banget sekali lagi yang udah nonton. It's been by Tommy. And as always, peace out.